Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan membahas komunikasi data pada ponsel. Komunikasi data merupakan sebuah mekanisme pengiriman dan penerimaan data dari satu perangkat ke perangkat lain ketika kita menggunakan ponsel, baik untuk keperluan mengirim pesan atau SMS, short message system, panggilan suara, koneksi internet, maupun mentransfer dokumen. Ada mekanisme komunikasi data yang terjadi antara ponsel pengiriman dan ponsel penerima. Untuk dapat digunakan sebagai alat komunikasi, ponsel memerlukan suatu elemen jaringan seluler yang berperan penting sebagai pemancar dan penerima sinyal dari ponsel, yaitu BTS (Base Transceiver Station). BTS adalah suatu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel dan jaringan komputer satu kota atau sekitarnya, terutama yang paling dekat jaraknya. Pelayanan ini akan berpindah secara otomatis ketika ponsel sedang bergerak dari wilayah layanan BTS yang satu ke wilayah layanan BTS yang lain. Itu sebabnya dalam bahasa Inggris ponsel disebut mobile phones. Kekuatan sinyal dari ponsel bergantung pada berbagai hal, yaitu antara lain sebagai berikut. 1. Jarak dari BTS. Jarak antara pemancar sinyal BTS dan penerima ponsel sangat menentukan kualitasnya. Makin dekat akan makin kuat. Sebaliknya, jika ponsel dan BTS berada pada jarak yang berjauhan, sinyal akan makin melemah. Yang kedua, material bangunan. Material beton, baja, dan sebagian besar bahan bangunan lainnya sangat dapat menghalangi sinyal seluler. Itulah mengapa saat kalian berada di ruang bawah tanah atau basement, ponsel tidak memiliki jalan untuk mencapai menara karena terhalang dinding, beton, atau baja, sehingga kekuatan sinyalnya melemah. Yang ketiga, halangan. Meskipun ponsel kalian berada sangat dekat dengan BTS, biasanya halangan yang berada antara ponsel dan BTS juga akan memengaruhi sinyal pada ponsel. Jika kalian berada pada ruangan terbuka tanpa halangan apapun, sinyal ponsel akan kuat. Namun, jika kalian berada di sebuah ruangan yang ada di dalamnya ada penghalang berupa tembok, besi, bangunan, sinyal akan lemah. Yang keempat, cuaca. Gelombang radio berjalan melalui atmosfer, jadi saat cuaca sedang buruk akan dapat menghalangi sinyal. Biasanya, ponsel kita akan memiliki sinyal yang lebih baik pada hari yang cerah daripada saat hujan atau berkabut. Nah, mesti kalian pernah mengeluh saat sinyalnya tidak ada pada saat cuaca lagi buruk atau lagi hujan. Padahal itu hal yang wajar karena kekuatan sinyal juga bergantung pada kondisi cuaca di sekitarmu. Yang kelima, pengguna lain dalam jaringan yang sama. Menara seluler hanya dirancang untuk menangani sejumlah koneksi tertentu pada saat bersamaan. Oleh sebab itu, jika dalam sebuah area BTS ada banyak ponsel yang terhubung dengan BTS tersebut, kekuatan sinyal akan melemah. Namun, untuk menyederhanakan kekuatan sinyal dari ponsel biasanya bergantung pada jarak ponsel dari BTS terdekat. Makin jauh jaraknya, sinyal akan makin melemah. Kuat atau lemahnya sinyal ditunjukkan oleh indikator sinyal pada ponsel, seperti pada gambar di bawah ini. Nah, di sini sudah ada gambarnya. Misalnya, jika diasumsikan bahwa jika jarak HP dan BTS terdekat lebih kecil dari 3 meter, HP akan mendapatkan sinyal yang kuat. Jika sebaliknya, sinyal akan lemah. Maka dapat kita simpulkan bahwa jika ponsel dekat dengan BTS, maka sinyal akan kuat. Begitu juga sebaliknya, yaitu maka jika jarak ponsel dengan BTS sangat jauh, minimal 2 meter atau 3 meter, maka sinyal HP ikut melemah. Apakah kalian tahu apa itu internet positif? Nah, kali ini akan kita bahas, yaitu internet positif ialah istilah yang bisa digunakan untuk menamai aktivitas pemblokiran atau pembatasan akses terhadap website yang dianggap tidak layak muat oleh pemerintah Indonesia. Internet positif sendiri mulai digalakkan sejak tanggal 17 Juli 2014 yang diperkarsai oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi.
Nah, di sini sudah ada gambar, yaitu gambar situs terlarang tidak dapat diakses melalui jaringan. Nah, biasanya website yang diblokir oleh internet positif ialah website yang berisi konten negatif, diantaranya seperti berita hoaks, mengandung sara, dan konten yang berbau pornografi. Selain itu juga, internet positif memblokir website yang berpotensi mencuri data pribadi yang kita miliki seperti username, PIN, password, sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi membukanya. Tentunya kalian tidak mau bukan jika data pribadi kalian dicuri oleh orang lain sehingga merugikan kalian. Nah, ternyata pencurian data melalui internet ini disebut juga dengan phishing. Nah, arti dari web phishing ini adalah salah satu masalah yang mungkin terjadi ketika kalian membuka website yang terindikasi berbahaya adalah phishing. Pengertian phishing adalah suatu metode untuk melakukan penipuan dengan mengelabui pengguna dengan maksud untuk mencuri data pengguna. Misalnya, kalian tiba-tiba dapat pesan melalui surel atau media sosial yang meminta untuk membuka sebuah website yang sama persis dengan website aslinya. Di website tersebut, kalian diminta untuk memasukkan username dan password untuk login. Nah, disinilah data kalian bisa dicuri. Jadi kalian harus hati-hati ketika akan membuka sebuah website dan memasukkan informasi data pribadi. Dan juga kalian harus waspada saat terkoneksi dengan jaringan internet, karena banyak sekali website palsu yang bisa berbahaya yang harus kalian hindari. Sebagai contoh, website di bawah ini menyerupai website Facebook, namun ini adalah website palsu yang harus kalian hindari. Nah, kalian sudah tahu kan? Jadi, sebelum memasukkan data pribadi, pastikan alamat URL yang muncul sesuai dengan nama website aslinya. Namun, jika kalian tidak tahu apakah website itu palsu atau bukan, kalian bisa mengecek apakah ada ikon kunci di sebelah alamat URL atau tidak, seperti pada lingkaran merah pada gambar di bawah ini. Jika ada ikon kunci, artinya website aman untuk dibuka karena telah terproteksi dengan baik.